action let's go 저 건물을 찾으러 Internasional juga. Pengertian dan peran organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya memiliki negara sebagai anggota, namun seringkali entitas lain juga dapat mengajukan keanggotaan. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur olehnya. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat. Hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Masalah umum yang membutuhkan tindakan bersama ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik. Awalnya organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi untuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak di wilayah anggota organisasi. Selain itu, organisasi internasional berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengurangan penderitaan di seluruh dunia. Keuntungan integrasi ekonomi. Keuntungan integrasi ekonomi terbagi dalam 3 kategori, yaitu penciptaan perdagangan, peluang kerja, serta konsensus dan kerjasama. Lebih khusus lagi, integrasi ekonomi biasanya menghasilkan pengurangan biaya perdagangan, peningkatan ketersediaan barang dan jasa, serta pilihan barang dan jasa yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi yang menghasilkan daya beli yang lebih besar. Integrasi ekonomi dapat mengurangi biaya perdagangan, meningkatkan kesediaan barang dan jasa, dan meningkatkan daya beli konsumen di negara-negara anggota, mengarah pada perluasan pasar berbagai teknologi dan investasi lintas negara. Sejarah organisasi internasional. Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Politik. Menjelang akhir abad ke-19, Pan America Union dan Konfederasi Antara Amerika mulai dibentuk. Konferensi-konferensi ini memperkuat doktrin Monroe dan pernyataan Simon Bolivar dengan memberikan gagasan bahwa negara bagian belahan barat merupakan subkelompok berbeda dalam sistem multinegara bagian yang lebih besar. Pada awal ke-19 ini memberikan sebagian besar dasar-dasar bagi perkembangan organisasi internasional sejak Perang Dunia ke-1. Perbedaan-perbedaan yang muncul antara badan-badan politik dan non-politik, antara negara besar dan negara-negara kecil, antara organisasi regional dan non-regional, selama periode tersebut sangat signifikan dalam perjalanan organisasi internasional selanjutnya. Pada periode ini, pola dasar struktur dan prosedur organisasi dikembangkan. Pada periode ini juga, perluasan konsepsi organisasi internasional untuk memasukkan entitas lain di luar sistem negara Eropa telah dimulai. Pada periode ini, pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda, yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial, dan teknis. Selain itu, lembaga pengakuan kebutuhan untuk memoderasi konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat operatif dari periode ini. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perubahan Internasional pada akhir Perang Dunia ke-1.
merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi umum. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Oleh karena itu, istilah sistem perserikatan bangsa-bangsa dapat digunakan dengan tepat untuk merujuk pada perserikatan bangsa-bangsa dan badan-badan khusus. Namun, istilah perserikatan bangsa-bangsa tidak mencakup sejumlah organisasi regional yang telah berkembang secara mandiri. Pengertian integrasi ekonomi melibatkan penghapusan atau pengurangan batasan perdagangan, investasi, atau mobilitas tenaga kerja antara negara-negara atau wilayah-wilayah yang berbeda. Contoh integrasi ekonomi adalah pembentukan serikat perdagangan seperti Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Integrasi ekonomi bertujuan untuk mengurangi biaya bagi konsumen dan produsen, serta meningkatkan perdagangan antara negara yang terlibat dalam perjanjian kebijakan fiskal. Integrasi ekonomi terkadang disebut sebagai integrasi regional karena sering terjadi antara negara tetangga. Ketika perekonomian regional menyepakati integrasi, hambatan perdagangan akan berkurang dan koordinasi ekonomi dan politik menjadi meningkat. Para ahli di bidang ini mendefinisikan 7 tahapan integrasi ekonomi. Kawasan perdagangan preferensial, kawasan perdagangan bebas, kesatuan pabean, pasar bersama, kesatuan ekonomi dan moneter, dan integrasi ekonomi penuh. Jenis-jenis organisasi internasional. Berikut adalah jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama, International Governmental Organization atau IGOS. Organisasi antar pemerintah atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. Salah satu organisasi antar pemerintah yang paling dikenal dan paling besar adalah United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tujuan utama dari PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. PBB memiliki beberapa subkelompok khusus seperti World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. WHO memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan tentang masalah kesehatan internasional dan menetapkan standar kesehatan. Ada juga organisasi yang berfokus pada budaya seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Ada juga beberapa negara yang membentuk organisasi multinegara dengan tujuan ekonomi, politik, dan militer seperti Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa yang merupakan anggota North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO adalah organisasi pertahanan. Negara-negara yang termasuk anggota NATO telah memiliki perjanjian untuk mendukung selama konflik. 2. International Non-Governmental Organization tidak seperti organisasi antar pemerintah. International Non-Governmental Organization terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintah. International Non-Governmental Organization melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non-pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah, tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Ketiga, korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan. Contohnya adalah perusahaan Toyota, pembuat mobil terbesar di dunia. Toyota sendiri adalah perusahaan multinasional. Toyota menjual dan memproduksi mobil di berbagai negara. Perusahaan multinasional seperti Toyota harus mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal ketika ingin mendirikan pabrik dan produk di suatu negara tertentu. Perusahaan multinasional lain adalah Coca-Cola yang berbasis di Atlanta. Selain itu, ada juga perusahaan berlian di Beers yang berbasis di Afrika Selatan dan Adidas yang berbasis di Jerman. Organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non-profit adalah National Geographic Society. National Geographic Society dibentuk pada tahun 1888 dan berbasis di Washington DC. National Geographic Society adalah salah satu lembaga dan pendidikan terbesar di dunia.
Organisasi ini berfokus pada eksplorasi, geografi, arkeologi, dan ilmu pengetahuan alam. Organisasi non-profit lainnya yang dikenal adalah The Red Cross atau Palang Merah. The Red Cross bertugas untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan. The Red Cross adalah organisasi yang berbasis di Swiss. Organisasi internasional lainnya dan IT. Beberapa organisasi internasional yang menghubungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut, contohnya agama yang terorganisir. Terkadang agama secara langsung dapat mempengaruhi pemerintah. Agama yang terorganisir juga dapat mempengaruhi pemerintah secara tidak langsung. Dengan beragam organisasi internasional yang ada, tujuannya beragam, seperti kegiatan kemanusiaan, budaya, sosial, ekonomi, pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan perdamaian internasional. Struktur organisasi dari organisasi internasional. Berikut adalah struktur organisasi internasional. 1. Kantor pusat. Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. 2. Keanggotaan. Di dalam organisasi internasional ada dua jenis keanggotaan, yaitu anggota asli atau pendiri dan anggota lainnya yang menyusul. Kedua anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama. 3. Tujuan. Organisasi internasional memiliki beberapa tujuan, dan peran utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan tersebut. 4. Organ. Organisasi internasional memiliki minimal satu organ untuk menjalankan tugas organisasi internasional. 5. Badan paripurna. Badan paripurna adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki badan paripurna. Nama badan paripurna adalah majelis umum, majelis, dan lain-lain. Fungsi utama badan paripurna adalah mengontrol keanggotaan, mengadopsi perjanjian, dan lain-lain. 6. Badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan yang kecil terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya, Dewan Keamanan PBB memiliki 5 anggota terpilih. 6. Sekretariat. Sekretariat adalah badan administrasi permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasi organisasi. 7. Pengambilan keputusan. Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Sistem pemungutan suara bisa berdasarkan suara tunggal atau mayoritas. 8. Pengusiran dan pengawasan keanggotaan. Organisasi internasional memiliki opsi untuk pengusiran keanggotaan. Keanggotaan internasional dapat dilakukan karena alasan apapun. 9. Amandemen. Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya. Keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. 1. ASEAN, anggota sejak 1967. 2. APEC, anggota sejak 1989. 3. APCA, anggota sejak 1977. 5. WFP, anggota sejak 2006, dan masih banyak lagi. Contoh integrasi ekonomi di dunia nyata. 1. Uni Eropa atau UE dibentuk pada tahun 1993 dan mencakup 27 negara anggota pada tahun 2022. 2. Sejak tahun 1999, 18 negara diantaranya telah mengadopsi euro sebagai mata uang bersama. 3. Menurut Duta Bank Dunia, UE menyumbang sekitar 18% produk domestik bruto dunia pada tahun 2020. 4. Inggris telah memilih pada tahun 2016 untuk meninggalkan UE. Pada bulan Januari 2020, anggota Parlemen Inggris dan Parlemen Eropa memilih untuk menerima penarikan dari Inggris. Inggris resmi memisahkan diri dari UE pada 1 Januari 2021.